Orang yang sholat dengan orang yang mabuk dalam menjalani hidup sama-sama kena musibah, sama-sama ada ujian hidupnya, maka beragama sesungguhnya membuat kita merasa bahwa ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau memberi, tak ada yang bisa menahan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah mencegah, tidak ada satu yang bisa memberi. Puncak dari ujian adalah memberikan yang tersayang. Semua ujian berakhir dengan kebahagiaan. Jadi kalau ada orang merasa kalau sudah sholat tidak lagi menghadapi ujian hidup, kalau sudah dekat dengan Allah tidak lagi ada musuh, kalau sudah beribadah kepada Allah berarti hidupnya tenang-tenang saja, berarti dia belum memahami hakikat Ibrahim alaihissalam. Orang yang sholat dengan orang yang mabuk dalam menjalani hidup sama-sama kena musibah, sama-sama ada ujian hidupnya. Yang dikhawatirkan bagi orang yang sudah hijrah, kenapa saya sudah hijrah? Kenapa sudah berhenti minum khamar? Kenapa sudah menyembah Allah? Ujian masih datang silih berganti. Cara berpikirnya salah. Dia menganggap kalau sudah ke masjid hidup tenang, senang, kenyang. Hidup adalah ujian. Ujian itu tetap akan datang, sebagaimana pernah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah mengapa kita sebut namanya kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, supaya kita sadar diri selama 24 jam dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, bahwa aku mengikuti jalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ia diuji padahal dia dekat, dia kekasih Allah, Khalilullah, apalagi aku yang jauh. Aku hanya berusaha mencintai Allah, aku belum tentu dicintai Allah. Maka beragama sesungguhnya membuat kita merasa bahwa ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lulus ujian menghadapi ayah, lulus menghadapi umat penyembah matahari, bintang gemintang, lulus menghadapi penguasa yang zalim memaksakan keyakinannya menyembah berhala. Habiskah ujian hidup? Belum. Selagi hayat dikandung madan, selagi ruh masih bersemayam dalam jasad, selama nafas masih berhembus, kita belum selesai ujian. Ar-rahah fil jannah, istirahat itu nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim alaihissalam merindukan seorang anak buah hati belayan jiwa. Sudah menikah dengan Sarah, mereka mengatakan tidak akan mungkin punya anak, karena istrimu itu seorang yang sudah tidak mungkin punya anak. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Hajar. Doanya dibaca setiap kaum muslimin muslimat pagi, petang, siang dan malam. Rabbi habli minas sholihin, berikan aku anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Menurut Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, 86 tahun umur Nabi Ibrahim alaihissalam.
barulah Allah mengirimkan anak bernama Ismail alaihissalam. Orang-orang sudah memvonis semuanya tidak akan mungkin punya anak, tapi kalau Allah berkuasa, akhirnya lahir juga anak yang dinanti. 86 tahun. Ternyata kebahagiaan itu bertambah-tambah. Rupanya istri yang sudah dikatakan semua orang banyak mengatakan mandul, tidak akan mungkin punya anak. 99 tahun umur Nabi Ibrahim, 13 tahun setelah kelahiran Ismail, maka Sarah juga mengandung, lahir lagi satu anak laki-laki, diberi nama Ishak alaihi salam. Maka ada dua anak, Ismail dari Hajar, Ishak dari Sarah. Maka kita menyebutnya wa ala ali Ibrahim, karena yang soleh bukan hanya sekedar Ibrahim, tapi Sarah juga wanita yang solehah, Hajar juga wanita yang solehah, dan anaknya juga Ismail seorang yang soleh, dan Ishak juga seorang yang soleh, buah dari doa. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak, la mani'a lima a'taita, kalau Allah mau memberi tak ada yang bisa menahan, wala mu'tiya lima mana'ta, kalau Allah mencegah tidak ada satu yang bisa memberi. Berkumpul seluruh umat manusia ala ayyadurruka bisyai'in, mereka ingin membunuhmu, ingin memenjarakanmu, ingin mengalahkanmu. La yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik, tidak akan terjadi kecuali memang sudah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah rukun iman, antu'mina bil qadari, beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun tidak baik. Kita hanya berkata la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah kelahiran Ismail, selesaikah ujian? Belum. Datang lagi ujian. Diminta Allah untuk mengantarkan anak itu ke tempat yang jauh. Askantu min dzurriyyati, aku tinggalkan anakku fi wadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang tak ada tanam-tanaman, inda baitikal muharram, di samping Ka'bah. Itu menunjukkan bahwa zaman Nabi Ibrahim Ka'bah sudah ada, hanya saja bangunan itu hancur lebur akibat banjir bandang pada zaman Nabi Nuh. Karena Nabi Ibrahim berkata, askantu min dzurriyyati, aku tinggalkan anakku fi wadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tak ada tanam-tanaman karena panas kering kerontang, inda baitikal muharram, di samping Ka'bah. Ka'bah sudah ada. Nabi Ibrahim hanya merenovasinya, mengangkat lagi pondasinya, memperbaharui bangunannya. Lalu kemudian karena itu perintah Allah, anak yang dinanti 86 tahun mesti ditinggalkan. Jarak dari Makkah ke Palestina, dari Baitullah ke Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, harus ditinggalkan. Sampai usianya remaja, datang lagi ujian yang lebih berat daripada itu. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku. Puncak dari ujian adalah memberikan yang tersayang
Allah tidak meminta untanya, Allah tidak meminta kambingnya, Allah tidak meminta lembunya. Yang diminta Allah adalah nyawa anaknya yang sudah dirindukan seumur hidup. Di usia yang senja diminta Allah untuk menyembelih anaknya. Ujian terberat, lebih berat daripada menghadapi ayah, lebih berat daripada menghadapi penguasa yang zalim. Ini adalah bagian dari jiwa yang mesti dikorbankan kepada Allah. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia mesti menyerahkannya kepada Allah. Makanya disebut dia dengan Hanif, orang yang condong kepada kebenaran. Muslim, dia adalah orang yang berserah diri kepada perintah Allah. Maka anak Ibrahimu Yahudian, Nabi Ibrahim bukan Yahudi wala Nasranian. Nabi Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana Hanifan, tapi dia orang yang condong kepada kebenaran. Musliman, dia seorang yang berserah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan orang yang mempersekutukan Allah. Ketika pisau itu sudah menempel di leher anaknya, disitulah datang mukjizat. Mukjizat datang beberapa kali. Fafadainahu bidzibhin azim, kami tebus anaknya itu dengan seekor sembelihan yang besar. Semua ujian berakhir dengan kebahagiaan. Semua tetes peluh keringat darah dan air mata itu akan ditebus dengan senyuman manis pada akhirnya. Itu suratan Nabi Ibrahim. Kita tidak tahu bagaimana suratan nasib kita sampai akhirnya dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan predikatnya adalah sebagai seorang nabi yang juga seorang rasul, seorang ulul azmi. Disebut dalam Al-Quran, disebut dalam sholat setiap orang yang beriman, dan dalam iftitah pembuka sholat yang kita baca itu adalah sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku condong kepada kebenaran, aku berserah diri kepada Allah, dan aku bukan orang yang mempersekutukan Allah. Kalau kita berani menyebut nama Ibrahim alaihissalam, maka ujian yang datang pada Nabi Ibrahim sedikit banyak juga akan menyapa kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan seperti yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.